Ya. Baik, saya di sini berbicara sebagai anggota kelompok. Saya ingin menerangkan dan mengklarifikasi terkait adanya berita simpang siur mengenai keramba yang di Sandro Bengi yang diperjualbelikan. Di sini seperti yang kita lihat bersama, kerambanya masih ada. Terkait dugaan penjualan KJA, ini penjelasan anggota kelompok nelayan Sikamaseang. Takalar, DimensiTVnews.com. Anggota kelompok nelayan Sikamaseang di Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar menjelaskan terkait pemberitaan yang menduga telah menjual aset kelompok berupa keramba jaring apung KJA, bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan pada tahun 2012 lalu. Ditemui di kediamannya pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 siang. Tabri, salah seorang anggota kelompok nelayan Sikamaseang, menyampaikan bahwa KJA itu sudah 3 tahun tidak dipakai karena ada sebagian yang rusak, dan kerusakan tersebut akan dibuatkan berita acara untuk dilaporkan ke pusat, karena KJA itu bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kenalkan, saya Mas Tabri. Saya di sini bicara sebagai anggota kelompok, mewakili pengurus kelompok, menerangkan dan mengklarifikasi terkait adanya berita simpang siur mengenai keramba yang ada di Pulau Sandro Bengi. Jadi keramba itu adalah keramba hibah yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kelompok kami. Jadi Dinas Perikanan waktu itu hanya membantu memfasilitasi KKP untuk menyalurkan dan menyerahkan keramba hibah tersebut kepada kelompok kami. Mengenai adanya berita yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli, kami nyatakan itu adalah berita hoax atau tidak benar. Ya. Karena memang tidak ada transaksi jual beli sampai pada saat ini. Ya. Yang ada hanya pengalihan atau pemindahan keramba ke tempat yang cocok untuk budidaya lobster ataupun ikan kerapu. Ya. Kenapa demikian? Karena sejak 2012, sejak adanya keramba itu tidak pernah cocok untuk budidaya lobster ataupun ikan kerapu, karena kondisi arus di Laut Sandro Bengi itu sangat keras dan tidak aman untuk budidaya ikan. Makanya kami mau mengalihkan ke tempat yang lebih cocok supaya bisa dipergunakan dan bisa produktif kembali. Ya. Tentu dengan persetujuan semua anggota kelompok. Nanti hasil dari budidaya tersebut kami tetap bagi hasil untuk kepentingan dan kesejahteraan semua anggota kelompok. Jadi saya garis bawahi, tidak ada transaksi jual beli pada keramba ini. Yeah. Memang murni hanya pemindahan dan pengalihan ke tempat yang lebih cocok. Rencananya mau dipindahkan kemana, Pak? Rencana ini masih survei lokasi yang cocok dan masih yang cocok dan yang cocok saja, yang dia bukan air laut, dia tetap air laut tapi ombaknya tidak besar dan arusnya tidak besar. Ya. Mungkin bisa di teluk atau di sungai-sungai, di danau-danau. Kemudian kerambanya sendiri di mana sekarang? Untuk sekarang kerambanya masih ada. Kerambanya ada sebagian di Pulau Sandro Bengi, kami simpan ke daratan. Ya. Ada juga di pelabuhan. Galesong. Di Bodia. Jadi kenapa kami simpan? Karena tiap tahun itu pasti ada saja bagian komponen keramba yang hanyut terbawa arus ombak. Entah itu jaring atau drumnya. Ini kami inisiatif untuk amankan dulu ke daratan untuk mengamankan keramba ini hanyut. Ya. Oh, jadi seperti itu, Pak. Tapi Iya. ya. Hanya jadi kalau semisal kerambanya tidak kami amankan ke daratan dan dia hanyut, siapa yang mau bertanggung jawab kan? Ya, betul. Tidak hanya kami amankan dulu sebagai untuk
antisipasi saja. Ya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi di dinas terkait, Pak. Ya, sudah kami konfirmasi ke dinas terkait maupun ke pemerintah desa. Iya. Lautan Lanjut Tabri menjelaskan, KJA itu tidak cocok di Pulau Sanrobengi dan akan dipindahkan lokasinya ke tempat yang dianggap cocok, agar KJA tersebut bisa berfungsi. Jadi apa yang didugakan selama ini, bahwa KJA tersebut dijual itu sama sekali tidak benar. Liputan Arfa Adha Mansur mengabarkan untuk dimensitiVnews.com. Inspirasi membangun daerah.